Halo guys, kembali lagi di No Film Vlog. Kali ini aku akan melihat video terbaru dari aespa ya. Ini adalah video part ketiga kalau nggak salah di Forever Fairies ya. Dari part 1, part 2 dan ini adalah part ketiga, adalah part yang terakhir ya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung nonton aja karena pastinya lucu banget. Di part kedua kan mereka untuk mini game telepati yang nulis-nulis itu kan kayak bisa dibilang sih gatot ya, gagal total gitu karena banyak yang salah gitu. Dan kali ini mereka akan memainkan game telepati versi kedua, tapi bukan menjawab melalui tulisan, tapi rasanya melalui gerakan gitu ya. Jadi gerakannya harus sama. Dan apakah telepati yang versi kedua ini berhasil atau tetap aja gagal total? Jadi tanpa lama-lama kita nonton aja ya guys ya. Yuk. Oke, ini intronya. Aku kecilin dulu ya guys. Biar suaraku nggak tenggelam gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, ya kalian nonton sendiri aja, oke? Oke, di sini mereka akan memulai. Oh, sama guys ya, sama, berhasil. Yeay. Ya, Nining mulai berargumen ya guys ya. Nah, kenapa kalian makan itu harus dipegang gitu ya? Karena aku waktu makan apa itu aku taruh di meja. Kacau sih. Tapi untung aja bener ya, dianggap bener tuh, bukan salah. Dan tadi juga bener guys ya. Nah ini salah nih, snowball. Jadi mereka harus buat gerakan snowball itu kayak gimana gitu ya. Ternyata hatnya juga salah ya guys ya. Winter hat yang ukuran besar, sedangkan yang lain ukuran kecil. Kalau yang tadi itu Uniline jawabannya sama, sedangkan Magnilainya jawabannya sama gitu ya. Nah ini bener guys, yeay. Akhirnya bener gitu ya untuk game telepati versi kedua gitu. Saya terharu. Ya ini hampir sama sih, cuma kalau Ningning goyang-goyang, kalau yang lainnya ada yang agak goyang, ada yang super kaku, tapi gerakannya sama. Wah ini juga sama, bener. Selka kan. Yeay. Nah ini salah guys, nggak sama. Oh, udah selesai. Tapi menurutku ya dibandingkan yang versi nulis, versi gerakan ini setidaknya masih hampir sama sih. Masih potensi mereka memiliki kemiripan yang sama, meskipun beberapa sih pastinya sih hampir mirip, cuma kayak hati ada yang hati kecil, ada yang hati besar gitu ya. Cuma overall sih udah bagus. Good. Nih ada yang mungkin berspekulasi poinnya 1004 gitu ya. Apakah 1004 itu memiliki spoiler ke comebackan gitu ya? Apakah comeback aespa itu di tanggal 10 bulan April bulan 4 atau bulan 10 tanggal 4? Banyak yang bilang kayak gitu ya.
Apakah kalian salah satunya yang suka berteori seperti itu? Tapi kalau misalnya berteori ya guys ya, kalau berteori ya, kemungkinan aku pilih yang opsi mereka comeback tanggal 10 bulan 4. Kenapa aku pilih yang tanggal 10 bulan 4? Karena kalau dilihat ataupun apa ya, diprediksi gitu ya. Kemungkinan comeback salah satu member itu mungkin berdekatan dengan salah satu ulang tahun dari member tersebut gitu ya, biasanya. Karena menurutku agak jauh juga kalau misalnya mereka baru comeback bulan 10 gitu ya, terlalu jauh gitu. Kemungkinan kalau misalnya comeback bulan 10 tanggal 4 itu mungkin full albumnya atau comeback dengan digital yang lain juga gitu. Tapi untuk comeback yang pertengahan ini aku rasa sih lebih memungkinkan mereka comeback di bulan April ya, di akhir Maret atau di awal April ya, atau di akhir April juga bisa gitu. Yang penting antara bulan itu sih. Dan untuk Red Velvet sendiri menurutku antara Juni Juli sih ya, karena biasanya sih Red Velvet comebacknya sekitar bulan itu gitu ya. Jadi aku nggak tahu apakah 1004 itu adalah salah satu spoiler untuk comeback ya, karena aku juga nggak tahu. Bagi kalian yang suka dengan teori-teori gitu ya, mungkin kalian bisa mulai berangan-angan atau membuat teori-teori yang baru gitu, untuk memprediksi comeback aespa berikutnya gitu ya. Nah di sini mereka itu membuat tulisan harapan mereka di boneka sampai di bola salju. Jadi mereka menaruh harapan mereka di bola salju. Mereka juga mengisikan foto mereka yang mereka ambil dari Polaroid ya, dan memasukkan salah satu aksesoris gitu, entah itu beruang, entah dan lain-lain gitu. Dan Winter ini pingin banget gitu loh guys, kalau aespa itu memiliki V-Live gitu ya. Siapa sih yang gak kepingin aespa itu punya V-Live gitu ya? Semua member girl group, boy group yang lain udah pernah V-Live, aespa belum. Kita nunggu V-Live gitu loh, V-Live yang istilahnya live dadakan gitu ya. Ya kalau misalnya kalian pernah lihat mungkin ya, kalau misalnya contoh idol girl group yang rajin banget nge-V-Live gitu ya, itu adalah Twice ya, kalau misalnya aku perhatikan dan aku ikutin gitu. Karena kalau misalnya kalian juga ngikutin Twice, kalian bakalan tahu kalau V-Live-nya Twice itu bejibun banget, banyak banget, menu-menuin harddisk ya. Karena mereka sering banget nge-live gitu loh, pakai V-Live, entah itu waktu V-Live di mobil kayak, entah V-Live di tempat random waktu mereka syuting something kayak atau apapun gitu loh. Jadinya banyak banget konten V-Live-nya gitu ya. Sedangkan aespa ini sama sekali masih belum ada. Dan aku harap sih setelah ini bakalan ada gitu ya. Entah itu V-Live dari semua membernya, entah V-Live seperti kayak Twice yang hanya per member doang atau individual member sih nggak masalah sih. Yang penting V-Live, oke? Please make it happen gitu ya. Buat itu jadi kenyataan. Karena bener-bener guys, kalau misalnya V-Live yang bener-bener live itu kayak kita itu berinteraksi langsung gitu loh, ngapain dan lain sebagainya, mereka juga bakalan ngejawab. Ya aku harap sih yang ngekomen juga ada adatnya ya, atau ada sopan santunnya juga gitu loh. Jangan komen yang enggak gitu, karena kasihan juga kan kalau misalnya idol yang kalian suka itu ngebaca komen-komen yang negatif atau yang jahat, otomatis hati mereka juga bakalan tersakiti. Meskipun aku yakin saat
mereka tampil atau apapun, mereka bakalan kayak mencoba untuk bertahan atau terlihat kayak kuat atau cuek aja gitu ya. Tapi mungkin setelah V-Live-nya habis, mereka bakalan sedih gitu karena membaca kayak hate comment dan lain sebagainya. Jadi ada plus minusnya sih untuk V-Live sendiri, tapi ya aku harap fans-fans yang lain bisa ngebalance atau memberikan keseimbangan dengan memberikan support, komen positif dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menurutku sih harapan Winter sih yang paling ngena gitu ya, karena kita juga berharap aespa juga kalau bisa memiliki konten yang lebih banyak, salah satunya dari V-Live gitu ya. Jadinya kita bisa sering lihat kelucuan, kekonyolan, troublemaker para Magniline kayak gimana, apakah Uniline-nya bisa pusing kepala atau kayak gimana. Siapa sih yang paling kacau dan gak ada otak sama sekali, yang bener-bener kayak troublemaker nomor 1 di drum mereka itu siapa, di asrama mereka siapa, atau siapa member yang paling savage gitu ya. Menurutku sih Winter sih paling savage gitu. Jadi paling, kalau misalnya dibilang ya antara Ningning dengan Winter, Ningning itu karena polos guys ya, karena dia polos, dia itu kayak nggak terlalu kayak peduli gitu loh, yang ya kayak gimana gitu, namanya kayak anak kecil, kayak kalian punya balita gitu ya, namanya balita guys, kalau misalnya nakal setengah mati, tapi bagi orang lain itu tetap aja lucu karena mereka itu lugu gitu ya. Lain sama anak yang udah gede gitu, anak udah gede kalau nakal ya nakal, kelihatan nakal karena keluguannya itu udah hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya masih balita, mereka nakal tapi mereka lugu gitu loh. Jadi itu yang kadang-kadang membuat lucu gitu loh. Jadi itu Ningning itu bagiku itu masih kayak anak kecil gitu ya, meskipun ya memang kecil sih, masih di antara ketiga member yang lain kan memang usianya lebih muda, tapi menurutku dari pemikirannya dan pola pikir itu dia lugu banget gitu loh. Kayak apa yang dia lakuin ya dia mau ya udah gitu, asal ucap aja atau kayak gimana. Sedangkan kalau Winter meskipun Magniline tapi dia itu lebih dewasa kan, dan notabene dia pernah jadi wakil OSIS ya guys ya. Otomatis wakil OSIS ya pemikirannya itu pastinya lebih ada strukturnya gitu loh dibandingkan Ningning gitu ya. Jadi mungkin dia lebih berani juga. Maka dari itu kalau misalnya kalian lihat Winter dengan Giselle itu yang istilahnya lebih berani berargumen dengan Karina yang notabene itu leadernya grup gitu ya. Jadi menurutku untuk bagian kayak argumen atau savage, berani bantah dan lain sebagainya, itu lebih cenderung ke Winter. Sedangkan kalau Ningning itu lebih ke troublemakernya, memang bener-bener nggak ada obat gitu. Kalau misalnya dia mau masukin semua bahan ya masukin aja semua gitu ya, kayak nggak boleh masukin semua ya gitu loh, kayak belakangnya dia baru ngerti gitu. Tapi yang membuat kekacauan terlebih dahulu sih Ningningnya gitu ya. Jadi lebih free spirit gitu loh dianya. Sedangkan Giselle mungkin perawakannya kayak memang lebih dewasa ya, karena memang seumuran dengan Karina semestinya. Tapi ya tetap aja gitu ya, ada sisi troublemakernya juga. Kalian kalau misalnya lihat pre-debutnya Giselle kan juga ngerti gitu loh kayak gimana gitu ya. Jadi aku nggak tahu, aku harap ada variety show yang nampilin real life mereka kayak gimana, jadinya kekacauan di asrama mereka itu ketangkep semua gitu, dan bagaimana gitu ya kehebohannya itu yang aku ingin tahu gitu. Jadi itulah bola salju yang mereka buat ya. Kalian bisa nonton sendiri lah ya, pakai subtitle biar kalian lebih ngerti. Kalau misalnya aku ngejelasin semua ya impossible guys,
aku bukan translator gitu ya, bukan yang nge-translate video gitu. Tadi aku hanya mereaction. Jadi gitu aja untuk part ketiga, karena part ketiga sih menurutku yang seru ya, menurutku loh ya pribadi, itu yang seru cuma yang bagian telepati versi kedua, yang bagian uh, menyamakan gerakannya. Tapi untuk yang sesi membuat bola salju sih ya sama aja lah, karena mereka hanya membuat harapan mereka gitu ya, dan menaruhnya di dalam bola saljunya. Jadi nothing special gitu, karena kalian harus baca kalau misalnya kalian mau ngerti gitu ya, dan di sini kan nggak ada subtitle gitu, jadinya agak sulit gitu ya. Jadi lebih baik kalian nonton sendiri di official channel milik aespa. Dan ini adalah video terakhir part ketiga dari versi Forever Fairies ya. Jadinya kalau misalnya aespa nge-upload video lainnya di channel mereka, pastinya ada konten yang lain, entah itu versi yang mana. Menurutku sih versi yang cowboy ya guys ya, yang mereka pakai topi ala-ala cowboy itu. Karena beberapa kali kita melihat aespa itu membuat foto dari memakai atribut cowboy kayak gitu ya kan. Ada yang juga yang pakai sayap-sayap kayak gitu, Ningning sama Gisel kan pakai sayap juga kan. Nah, kemungkinan sih konten lainnya sih ada hubungannya dengan yang itu gitu ya. Jadi aku nggak tahu ataukah mereka punya konten yang lain, karena waktu mereka berpakaian ala peri ini sama sekali nggak ada gitu ya. Dan konten ini istilahnya nggak tertebak gitu loh. Ternyata saat aespa itu mengupload video mereka saat menyanyi, ada nggak ya? Bentar ya guys ya. Ada nggak ini di sini? Ada. Jadi yang ini guys, bentar aku tampilin ya buat kalian ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat video yang ini. Nah, video ini adalah video yang tersembunyi semestinya, tapi mereka menguploadnya di Instagram. Kalau misalnya kalian lihat video yang ini ya, kalian mungkin mengiranya mereka nge-uploadnya di TikTok kan, tapi ini bukan, ini nge-uploadnya di Instagram, tapi versi Instagram musik kalau nggak salah kalau yang ini ya. Jadinya bagi beberapa orang dan bagi beberapa negara itu nggak bisa nonton yang ini gitu, jadinya hanya mai tertentu yang tinggal di luar negeri, mungkin yang negaranya bisa mengakses Instagram musik kayak gini baru bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya Indonesia rasanya nggak bisa, jadi harus nunggu seseorang kayak nge-upload linknya di Twitter atau dimanapun. Setelah itu saat kalian ngeklik linknya baru kalian bisa lihat video yang ini. Tapi kalau misalnya kalian lihat dari Instagramnya Instagramnya aespa sendiri, itu nggak ada yang kayak gini, jadi beda banget. Sedangkan kayak Twice dan lain-lain juga rasanya juga mulai mengupload video di TikTok Nah, tapi yang format seperti ini yang memanjang kayak gini itu biasanya kan formatnya TikTok kan. Tapi ternyata enggak, ini video yang dari Instagram guys. Nah, aku tunjukin yang lain ya guys ya. Aku tunjukin yang lain. Jadi itu saat versi berempat ya. Kalau ini adalah versi yang berdua. Ini adalah Gisel dan Winter. Saat mereka pakai baju ini kan, nah waktu mereka memakai baju peri-peri kayak gini, itu nggak ada sama sekali waktu di update-annya di Twitternya mereka kan, sama sekali nggak ada. Jadi ini mereka membuat konten fairy ini ya saat membuat video ini gitu loh. Jadi cukup surprise ya. Dan ini versi Ningning dan Karina.
ini juga ya dari Instagram juga, tapi Instagram versi musik. Aku nggak tahu nyebutnya kayak gimana ya, karena aku sendiri juga nggak bisa mengakses semestinya. Tapi saat aku melihat linknya dari orang lain, nah itu baru bisa aku akses. Tapi kalau misalnya kalian buka official Instagramnya Aespa, kalian cari video ini, belum tentu ada gitu ya. Jadi itu videonya ya teman-teman. Jadi gitu aja dariku untuk video reaction Forever Fairy yang ketiga. Ini adalah yang terakhir ya untuk konten Forever Fairy. Jadi aku akan nunggu konten Aespa yang lain ya. Semoga aja lebih banyak, jadi aku bisa lebih ngakak lagi, karena di bagian ketiga ini nggak terlalu ada hal yang konyol sih ya. Kayaknya Magniline juga nggak terlalu buat onar di part ketiga ini, jadinya saya mau melihat keonaran dari Ningning dan Winter gitu ya, tapi di sini nggak terlihat sama sekali gitu. Yang kemarin sih lebih onar sih, lebih kacau menurutku. Jadi menurutku part 2 lebih seru sih. Part ketiga ini ya seru-seru aja, cuma ya karena mereka jawabnya kebanyakan bener semua, hampir bener lah ya, jadi ya lumayan lah ada hal yang cukup aku banggakan juga dari Aespa akhirnya gitu ya. Sebagian besar jawaban itu benar. Kalau yang kemarin-kemarin sebagian besar jawaban salah ya guys ya, karena yaitu Ningning itu punya pemikiran sendiri. Dan menurutku kalau misalnya telepati untuk tulisan sih, Giselle sama Winter lebih nyatu ya, pemikiran mereka mungkin agak sama. Tapi kadang-kadang kalau misalnya Ningning sama Karina itu rasanya kadang-kadang punya pemikiran sendiri gitu. Nah untuk telepati yang gerakan almost hampir sama ya, nyaris sama gitu. Cuma ya mungkin ya beberapa ya tetap aja gitu, karena untuk nyamain 100% sama semua itu hal yang mustahil gitu. Mustahil, kecuali kalau misalnya sebelumnya itu kalian udah kayak ngebahas dulu atau kompromi dulu ke tiap-tiap member, misalnya kayak gini, nanti ngejawabnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, mungkin ada kemungkinan jawabannya bisa sama. Tapi kalau misalnya secara dadak, random, pertanyaan acak misalnya, menurut kalian apa koreografi lagu Black Mamba yang kalian gak sukai kayak gimana gitu. Ya, belum tentu kan tiap orang, tiap member itu sama jawabannya. Mungkin aja koreografi ini yang menurut mereka nggak nyaman, atau koreografi ini yang mereka nggak nyaman. Nah, itu tiap member pasti beda gitu ya. Jadi lain kalau misalnya ditanya kayak tarian Black Mamba yang paling jadi dance utama itu yang mana ya, pastinya mereka bakalan yang Black Mamba langsung duduk gitu kan, yang kayak SNSD The Boys gitu ya. Jadinya mungkin kalau yang dance dan poin-poin kayak gitu mungkin jawabannya hampir sama, karena mereka kan belajar bareng, ada komunikasi juga. Tapi untuk hal-hal yang random kayak misalnya kalian senang, ekspresi kalian kayak gimana, itu belum tentu sama kan gitu loh. Jadinya agak mustahil juga kalau misalnya satu grup itu bisa bener 100% gitu. Kalau misalnya setengah aja udah bener, itu udah lumayan sih. Lumayan banget menurutku, apalagi ya di Aespa sendiri banyak banget troublemakernya gitu ya. Jadi gitu aja menurutku. Jadi ditunggu aja konten reaction tentang Aespa lagi dariku ya, karena aku juga nunggu, siapa tahu. Kalau aku sih berharap semoga aja banyak konten Aespa yang lain, jadi aku bisa membuat video reactionnya. Dan aku juga nunggu Red Velvet juga comeback gitu ya. Kalau misalnya Red Velvet comeback juga, aku bakal buatin videonya juga gitu ya. Jadi ditunggu aja buat semuanya. Jadi thanks banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten reaction
terkait dengan girl group Vespa, kalian bisa bantu aku kasih like ya, kasih semangat, maksudnya nggak ada maksud apa-apa. Kalau misalnya kalian suka banget dan ingin mengikuti channel No Feeling Vlog ini biar kalian bisa sering lihat aku ngupload video, kalian bisa subscribe channel ini juga, tapi yang ya tanpa paksaan ya. Kalau misalnya kalian mau subscribe aja, kalau enggak cuma kepingin mampir doang juga nggak masalah gitu, nggak ada masalah buatku, yang penting kalian terhibur aja gitu ya. Jadi gitu aja dariku, sampai jumpa di video No Feeling Vlog lainnya. Bye bye guys, thank you, peace.